Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah yang Anda ketahui tentang iman? Kata iman berasal dari bahasa Yunani pisti yang artinya rasa percaya kepada Tuhan. Namun demikian, untuk semakin memahami apa itu iman, kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang wahyu. Wahyu bisa diartikan sebagai cara Allah berbicara kepada manusia. Surat kepada jemaat di Ibrani bab 1 ayat 1 sampai dengan 2 menyatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ayat ini menyadarkan kita bahwa Allah sudah sejak lama mewahyukan dirinya melalui para nabi. Dan kini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kesempurnaan dan kepenuhan wahyu Allah datang dalam Yesus Kristus, yang tidak saja menyampaikan firman Allah, tetapi Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Sejauh dilihat dari pihak Allah yang menjumpai dan memberikan dirinya kepada manusia, wahyu merupakan pertemuan antara Allah dan manusia. Dilihat dari pihak manusia yang menanggapi wahyu Allah dan menyerahkan diri kepada Allah, iman adalah pertemuan antara manusia dengan Allah. Dalam iman, manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas berkenan memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggilnya. Dalam Injil Markus bab 5 ayat 25 sampai dengan 29, kiranya dapat menjadi contoh yang mudah untuk semakin memahami apa yang dimaksud dengan iman atau rasa percaya kepada Tuhan itu. Demikian kisahnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, dari mana iman seorang Kristen itu timbul? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 17 menyatakan bahwa iman timbul karena seseorang mendengar, dan yang ia dengar adalah firman Kristus. Di setiap zaman dapat diketahui alasan orang beriman kepada Tuhan. Misalnya supaya mengalami mukjizat Tuhan,
atau supaya Tuhan mengabulkan doanya, supaya Tuhan senantiasa menjaga dan melindunginya dari bahaya, atau supaya kalau ia mati ia masuk surga. Ungkapan-ungkapan tersebut kedengarannya sangat baik. Namun sebetulnya ungkapan tersebut mencerminkan pendangkalan makna tentang iman. Kalau kita bekerja supaya mendapat upah, itu ungkapan yang wajar. Tetapi kalau kita beriman supaya mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, itu menunjukkan iman yang kekanak-kanaan. Iman yang kekanak-kanaan selalu berpamrih, bersyarat, dan penuh dengan tuntutan. Supaya ini, supaya itu, agar ini, agar itu. Jika orang menjalani hidup berimannya seperti itu, maka jadilah hidup beriman sebagai beban. Tidak ada kesukacitaan atau rasa syukur. Tentu kita ingin memiliki iman yang dewasa. Maka jika kita ingin memiliki iman yang dewasa, hal-hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, lakukan perwujudan iman yang bertolak dari hati yang mengasihi. Contohnya, misalnya ketika Bapak Ibu aktif di dalam kegiatan menggereja, baik itu di basis atau di lingkungan, itu semua bukan untuk unjuk diri, tetapi agar dengan aktif di dalam kegiatan menggereja itu, aku bisa mengasihi sesama. Yang kedua adalah lakukan semua itu tanpa syarat. Jangan menunggu punya ini dulu, punya itu dulu, baru nanti aku akan terlibat. Jangan. Aktiflah dalam hidup menggereja mulai dari sekarang dengan keadaan yang saat ini ada. Yang ketiga, jangan punya pamrih. Artinya, jangan memiliki maksud yang tersembunyi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ingatlah, saudaralah yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan saudara. Yang keempat, jangan menuntut. Artinya, jangan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan saudara, tetapi berserahlah secara total bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Yang kelima, lakukan hidup beriman tanpa beban dan tanpa paksaan. Artinya, jalani hidup saudara dengan rasa bahagia dan ikhlas. Yang keenam, jangan menyerah. Walaupun 1001 halangan menghadang, maju terus, pantang mundur. Dan yang ketujuh, dasarkan perwujudan iman tersebut bukan supaya mendapatkan apa-apa yang diinginkan, dan bukan supaya terhindar dari apa-apa yang tidak diinginkan. Tetapi percaya saja bahwa Tuhan adalah Allah Bapa yang maha baik, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bagi kita, orang Kristen, ada seorang figur yang memiliki iman yang dewasa dan patut menjadi teladan, yaitu Bunda Maria. Ketika malaikat Tuhan Gabriel mengunjungi Maria
dan memberitahu bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, renungkan hal ini. Apakah aku sudah beriman dewasa atau masih kekanak-kanakan? Gereja Katolik mengajak kita untuk memiliki iman yang dewasa. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.